Inilah sebaik-baiknya pendosa. Ingat bahwa kita semua ini adalah pendosa dan pilihannya ada. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita semuanya adalah pendosa dan kita oleh Allah diqadar pasti berbuat salah. Jaffal qalam bima anta lakin. Catatan qadar dari Allah itu sudah kering. Bima anta lakin, dan kita hanya tinggal menjalani terhadap qadar yang sudah Allah tuliskan. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam itu selalu berbuat salah dan banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan perbuatan dosa. Tetapi kemudian ada pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita manusia diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita menjadi khata'un, orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Pilihannya ada dua. Kita tetap dalam perbuatan dosa atau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihannya. Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan itu adalah at-tawwabun, orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua pilihan itu diserahkan kepada kita. Kita mau tetap di dalam dosa itu tanpa kita bertobat, atau kita mau membersihkan diri kita dari dosa itu dengan cara bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Itu semuanya pilihan ada di dalam diri kita. Kita semua pendosa, tetapi pilihan itu ada. Mau tetap dalam dosa atau kita mau bertobat kepada Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami tentang kesalahan kita, tentang dosa-dosa kita, sebenarnya dosa dan kesalahan itu biasanya kita sebagai manusia itu karena dua hal. Yang pertama, karena tidak menjalankan perintah. Yang kedua, karena tidak menjauhi larangan. Dua hal inilah yang menyebabkan kita ini menjadi pendosa. Yang pertama, ada kalanya ketika kita menjumpai perintah, ya, di dalam syariat agama itu kan ada perintah dan juga ada larangan. Ketika kita jumpai di dalam syariat itu ada perintah yang seharusnya semua perintah di dalam agama itu kita kerjakan. Ketika Allah memerintahkan, maka ati Allah. Ketika Rasul memerintahkan, wa atiur Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Di dalam syariat agama itu begitu. Tetapi yang seharusnya kita bisa mengerjakan semua perintah di dalam agama, karena Allah sendiri sudah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih, taatlah, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Artinya ketika kita menjumpai di dalam syariat agama itu ada perintah, kita laksanakan. Kita laksanakan semua. Nah, namun ketika ada perintah Allah yang kemudian tidak kita laksanakan, maka itu dihitung sebagai kesalahan dan itu dikatakan sebagai perbuatan dosa. Contoh, di dalam Islam Allah memerintahkan aqimus shalah, tegakkanlah salat. Kemudian kita tidak laksanakan salat, kita tidak tegakkan salat, maka kita dikatakan sebagai khatta'un, sebagai orang-orang yang bersalah, banyak melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sumber khatta'unnya kita adalah kita tidak menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam agama. Contoh, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa khamar, judi, narkoba, ya, berhala, mengundi nasib itu termasuk rijzun min amali syaiton fajtanibuhu. Judi, khamar itu termasuk perbuatan syaitan, fajtanibuhu, maka menjauhilah, dan itu merupakan larangan di dalam agama. Tetapi kemudian terkadang kita sebagai manusia masih menerjang terhadap larangan-larangan Allah tersebut. Yang seharusnya larangan Allah itu kita jauhi dengan sejauh-jauhnya, tetapi kita terjang. Nah, itulah yang kemudian kita dikatakan sebagai pendosa. Ada larangan tetapi kita terjang. Jadi dua sumber khatta'un yang kita kerjakan adalah yang pertama, ada perintah kita tidak laksanakan, ada larangan kita tidak jauhi.
Inilah yang menjadi sumber kita khotta'un. Kullu bani Adam khotta'un. Dan ini banyak. Ada perintah yang kadang kita tidak bisa kerjakan. Ini dikatakan dosa dan inilah dikatakan khotta'un. Ada larangan kemudian tidak kita jauhi dan kita terjang larangan itu. Inilah yang kemudian disebut sebagai khotta'un. Tetapi ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berusaha untuk menjalankan perintah. Ketika kita berusaha untuk menjauhi larangan ternyata kita masih tidak mampu, maka itu dikatakan sebagai khotta'un dan itu kita dicatat oleh Allah sebagai dosa. Dan kemudian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kamu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang bertakwa itu dia berusaha untuk menjalankan perintah Allah. Kalau tidak mampu, maka itu dikatakan fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Dia melakukan kesalahan dan menzalimi terhadap dirinya. Atau orang-orang yang bertakwa itu dia berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah, dan kalau kemudian dia tidak mampu, diqadar oleh Allah berbuat salah, maka idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, maka langsung zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah, kemudian fastaghfaru lidzunubihim, dan kemudian langsung memohon ampun kepada Allah atas dosa yang telah dia kerjakan. Inilah sebaik-baiknya pendosa. Ingat bahwa kita semua ini adalah pendosa dan pilihannya ada dua. Mau tetap dalam dosa itu atau kita mau bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, kalau kemudian Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya orang-orang yang bertakwa yang terbaik adalah idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Itulah yang terbaik. Makanya Nabi memberikan petunjuk kepada kita, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, sebaik-baiknya pendosa adalah orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tinggal memilih yang mana. Kita mau tetap dalam dosa itu atau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang baik. Nah, ini diperintahkan oleh Allah. Untuk apa? Supaya kita yang catatannya kita ini adalah sebagai pendosa, dosa-dosa kita itu kemudian bisa lebur, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai pendosa terbaik. Siapa itu? Orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu manusia pun yang lepas dari kesalahan, dari perbuatan dosa. Tetapi Allah kemudian memberikan perintah kepada kita, ketika kita menjadi pendosa, maka tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jangan sampai kemudian kita putus asa dari rahmatnya Allah. Terkadang kita sebagai manusia ketika kita sudah terlanjur berbuat dosa, kita sebagai pendosa yang dosa kita begitu banyak, kemudian kita justru malah mengatakan bahwasanya saya ini pendosa, ketika saya bertobat tidak mungkin Allah mengampuni terhadap dosa-dosa saya. Ingatlah pesan dari Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka itu asrafu alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya. La taqnatu, janganlah kalian putus asa. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Sebab apa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Karena Allah mengampuni semua dosa. Dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tadi memerintahkan tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau kita mau bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Kalau kita mau bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan sebagai pendosa yang terbaik,
yaitu wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Orang-orang yang pendosa yang terbaik itu adalah yang mau bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. La taqnatu mir rahmatillah. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, lau akhta'tum, seandainya kalian itu berbuat kesalahan, hatta tablughu, sehingga sampai khotoyakum, dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian, as-sama pada langit. Ketika kalian berbuat kesalahan, ketika kalian berbuat dosa, walaupun dosa kalian itu tablughu sama, ya, sampai pada langit, saking banyaknya dan saking besarnya. Summa tubtum, kemudian kalian mau bertaubat, lataba alaikum, niscaya Allah akan menerima taubat kalian. Pasti taubat kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu kita usahakan, bagaimana agar kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini adalah pendosa. Maka jadilah pendosa yang terbaik. Siapa itu? Yaitu pendosa yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya pendosa adalah orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya berdasarkan firman Allah. Berdasarkan firman Allah, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khairul khatta'ina at-tawwabun? Orang-orang pendosa yang terbaik itu adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita diqadar oleh Allah sebagai khatta'un, ya, sebagai pendosa, maka pilihannya hanya ada dua. Kita mau tetap di dalam dosa itu atau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah memberikan petunjuk kepada kita, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah dengan taubat yang baik. Maka ketika kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua dosa itu akan diampuni. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Dosa kita diampuni dan kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuh. Jadi orang iman itu ketika melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, pasti ada noktah hitam di dalam dirinya. Ada titik hitam di dalam hatinya. Ya, ketika kita mau bertaubat, fa in taba, ketika kita mau bertaubat, wa naza'a, dan mencabut, membersihkan, tidak berbuat lagi, wastaghfaro, dan kemudian mau memohon ampun, maka sukila qalbu, hati kita ini akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari noktah hitam itu. Nah, kalau kemudian diri kita ini sudah dibersihkan dari noktah hitam itu, maka bersih kembali hati kita. Nah, inilah yang dikatakan tubu ilallahi taubatan nasuha, agar kita menjadi pendosa yang terbaik, kita bisa bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan pasti dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar